adik-adik. Jumpa lagi bersama Mbak Puji dan Mbak Tias di ibadah sekolah minggu kita pada tanggal 17 Oktober 2021. Tema ibadah kita hari ini, hati yang mengenal Tuhan. Nah, untuk memulai ibadah sekolah minggu, yuk kita bangkit berdiri, kita mau nyanyi lagu Halo Hello Ola. Karena baru mulai, kita akan lanjut ke pujian berikutnya, yaitu Yesus sayang semua, karena Tuhan Yesus menyayangi kita, menyayangi Mbak Puji, Mbak Tias, dan Mbak Mas semuanya di sini. Adik-adik yang ada di rumah, sebelum kita lanjutkan sekolah minggu kita pada pagi hari ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Kita akan meminta pertolongan Tuhan supaya kita dapat mengikuti sekolah minggu ini dengan baik. Ayo adik-adik, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih pagi ini Engkau telah bangunkan kami dengan keadaan sehat sehingga kami dapat kembali mengikuti ibadah sekolah minggu pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan tuntun dan sertai ibadah ini dari awal hingga akhir. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Mbak Puji, ya? Mbak Tias mau tanya. Tebak ya, apa yang lebih tinggi daripada langit? Apa ya? Awan? Bukan ya? Aduh, nggak tahu apa ya Mbak Tias. Lagi ya. Apa yang lebih dalam dari lautan? Waduh, apa ya? Samudra? Bukan, lebih dalam lagi? Bukan. Aduh, apa ya Mbak Tias? Jawabannya yang lebih tinggi dari langit, yang lebih dalam dari lautan itu kasih Tuhan Yesus. Oh, kasih Tuhan Yesus. Kayak lagu yang akan kita nyanyi ini Mbak. Yuk adik-adik kita bangkit berdiri lagi, kita mau nyanyi lagu Setinggi-tingginya Langit, nanti disambung lagu Aku Disayang Tuhan.
kembali, kita sekarang mau mengumpulkan persembahan. Ya. Nah, persembahannya dikumpulin, terus dikasih ke mama papa, nanti biar mama papa yang kasih ke gereja. Sambil persembahan kita mau nyanyi lagu Kuberi Persembahan. Persembahan pada Tuhanku, sambil puji Yesus Juru Selamatku. Kita ulangi satu kali lagi. Beri persembahan pada Tuhanku, sambil puji Yesus Juru Selamatku. Oke, sekarang kita berdoa ya. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan karena kami sudah mengumpulkan persembahan. Persembahan ini merupakan tanda syukur kami atas berkat Tuhan yang selalu berlimpah kepada kami. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Nah, Mbak Tias dan adik-adik yang di rumah sudah siap belum mendengarkan cerita firman Tuhan pada hari ini? Sudah dong. Oke, jangan lupa nanti kita dengarkan dengan baik ya supaya bisa tahu tentang apa ceritanya. Kalau Benar. gitu kita langsung panggilkan aja Mbak Tias ya. Oke, Bu Kurnia. Bu Kurnia. Nggak kedengeran kayaknya Mbak. Sekali Kita lagi. ulang, sekali lagi ya. Lebih besar ya. Ya. Bu Bu Kurnia. 1, 2, 3, 4. Hai, selamat pagi anak-anakku semua. Masih tetap semangat sekolah minggunya? Tentunya masih. Dan kiranya anak-anakku selalu dalam keadaan sehat, selalu semangat, dan tentu saja penuh sukacita. Apalagi hari ini ya, wah seneng banget kita sekolah minggunya ada di kebun buah-buahan. Nah, siapa di sini yang suka makan buah-buahan? Wah, banyak ya. Ibu juga suka makan buah-buahan. Nah, seperti hari ini, Ibu juga membawa buah-buahan. Nah, anak-anakku, apalagi di masa seperti sekarang ini ya, kita selain memakan makanan yang bergizi, juga harus banyak makan buah dan sayur-sayuran supaya badan kita selalu sehat. Nah, sekarang sudah siap mendengarkan cerita firman Tuhan? Alkitabnya sudah disiapkan belum? Sudah disiapkan? Nah, sebelum kita bersama-sama membaca firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Anak-anakku, ambil sikap doa yang baik karena kita mau datang kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sungguh kami bersyukur karena pada saat ini kami boleh bersama-sama bersekolah minggu, memuji dan memuliakan nama Tuhan, terlebih lagi mendengarkan cerita firman Tuhan. Terima kasih untuk Papa dan Mama yang selalu setia mendampingi kami, juga untuk eyang kami yang mendampingi kami. Terima kasih Tuhan. Tuhan, sebentar kami akan bersama-sama membaca cerita firman Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kami supaya kami dapat mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami. Terlebih Tuhan, tolonglah kami supaya kami dapat melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anakku yang dikasihi Tuhan, cerita firman Tuhan hari ini
diambil dari Yeremia pasal 24 ayat 1 sampai dengan yang ke-10. Ayo anak-anakku, kita buka bersama-sama dari Yeremia pasal 24 ayat 1 sampai dengan 10. Untuk anak-anakku yang sudah bisa membaca, anak-anakku bisa ikut menyimak dari rumah. Dan untuk anak-anakku yang belum bisa membaca, Ibu akan membacakannya untuk anak-anakku semua. Yeremia 24 ayat 1 sampai 10. Lihatlah, Tuhan memperlihatkan kepadaku 2 keranjang buah ara berdiri di hadapan bait Tuhan. Hal itu terjadi sesudah Nebukadnezar Raja Babel mengangkut ke dalam pembuangan Yekonya bin Yoyakim Raja Yehuda beserta para pemuka Yehuda, tukang dan pandai besi dari Yerusalem dan membawa mereka ke Babel. Keranjang yang satu berisi buah ara yang sangat baik, seperti buah ara bungaran. Tetapi keranjang yang lain berisi buah ara yang jelek, yang tak dapat dimakan karena jeleknya. Lalu berfirmanlah Tuhan kepadaku, apakah yang kau lihat, hai Yeremia? Maka jawabku, buah ara yang baik itu sangat baik, dan buah ara yang jelek yang tak dapat dimakan karena jeleknya. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku, bunyinya, beginilah firman Tuhan Allah Israel, sama seperti buah ara yang baik ini, demikianlah aku akan memperhatikan untuk kebaikannya orang-orang Yehuda yang kubawa dari tempat ini ke dalam pembuangan ke negeri orang-orang Kasdim. Maka aku akan mengarahkan mataku kepada mereka untuk kebaikan mereka, dan aku akan membawa mereka kembali ke negeri ini. Aku akan membangun mereka, bukan meruntuhkannya. Aku akan menanam, bukan mencabutnya. Aku akan memberi mereka suatu hati untuk mengenal aku, yaitu bahwa akulah Tuhan. Mereka akan menjadi umatku, dan aku ini akan menjadi Allah mereka. Sebab mereka akan bertobat kepadaku dengan segenap hatinya. Tetapi seperti buah ara yang jelek itu, yang tak dapat dimakan karena jeleknya, sungguh beginilah firman Tuhan, demikianlah aku akan memperlakukan Sedekia Raja Yehuda beserta para pemukanya dan sisa-sisa penduduk Yerusalem yang masih tinggal di negeri ini dan orang-orang yang menetap di negeri Mesir. Aku akan membuat mereka menjadi kengerian bagi segala kerajaan di bumi, menjadi aib dan perumpamaan, menjadi sindiran dan kutuk di segala tempat, kemana aku mencerai-beraikan mereka. Dan aku akan mengirimkan perang, kelaparan, dan penyakit sampar ke antara mereka, sampai mereka habis dilenyapkan dari atas tanah yang telah kuberikan kepada mereka dan kepada nenek moyang mereka. Anak-anakku yang dikasihi Tuhan, dari ayat yang bersama-sama kita baca ini, di situ Allah mengatakan kepada Yeremia bahwa kerajaan Yehuda nantinya akan diserang oleh kerajaan Babel sebanyak 2 kali. Nah, penyerangan pertama ini membawa sebagian dari para penguasa kerajaan Yehuda beserta para rakyatnya, kemudian dibawa dan diangkut ke Babel. Dan penyerangan yang kedua terjadi
pada waktu zaman Raja Sedekia. Raja Sedekia ini telah terhasut oleh para pejabatnya. Nah, mereka mengajak supaya memberontak kepada Babel dengan tidak memberikan upeti ataupun pajak yang seharusnya mereka berikan kepada Babel. Nah, anak-anakku, Nabi Yeremia sudah memperingatkan Raja Sedekia dan para pejabatnya pada waktu itu. Tetapi mereka tidak mau mendengarkan peringatan yang disampaikan oleh Yeremia. Sehingga terjadilah penyerangan yang kedua yang dilakukan oleh Babel terhadap Yehuda. Anak-anakku yang dikasihi Tuhan, Allah memberikan penglihatan kepada Yeremia seperti yang sudah kita baca tadi, yaitu 2 keranjang buah ara. Nah, anak-anakku tahu buah ara? Nah, seperti ini contohnya anak-anakku. Nah, seperti ini contohnya. Nah, Tuhan memberikan penglihatan kepada Yeremia 1 keranjang berisi buah ara yang baik dan 1 keranjang berisi buah ara yang tidak baik. Keranjang buah ara yang baik ini melambangkan orang-orang Israel yang sudah dibuang ke Babel, di mana di dalam pembuangan mereka akhirnya kembali berbalik kepada Tuhan, mau menyesali dosa-dosa mereka, dan mereka kembali taat kepada Tuhan. Sehingga nantinya Tuhan berjanji akan menjaga mereka dan akan mengembalikan mereka kembali ke tanah mereka. Sedangkan makna dan arti dari buah ara yang tidak baik menggambarkan orang-orang Yehuda yang belum dibawa ke Babel, tetapi mereka tidak mau taat kepada Tuhan. Mereka tidak mau menuruti perintah Tuhan. Sehingga pada akhirnya mereka diserang kerajaan Babel dan mereka mengalami penderitaan yang hebat, kelaparan, bahkan sakit penyakit. Anak-anakku yang dikasihi Tuhan, dari cerita firman Tuhan hari ini, kita lihat bahwa Tuhan berkarya di dalam seluruh kehidupan kita, di dalam seluruh keadaan kita, baik ketika kita merasa senang ataupun kita merasa sedih, Tuhan ada di dalamnya. Dan yang kedua, kita bisa belajar bahwa kita menjadi anak-anak Tuhan yang harus selalu mengandalkan Tuhan. Ketika kita mengandalkan Tuhan, kita tidak menjadi anak-anak yang sombong, karena kita selalu mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kemudian yang berikutnya, kita belajar menjadi anak-anak Tuhan yang mau mendengarkan suara Tuhan dan mengenal hati Tuhan di dalam setiap peristiwa di dalam kehidupan kita. Caranya gimana ya supaya kita bisa mengenal Tuhan dan mendengarkan suara Tuhan? Yang pertama, anak-anakku dengan rajin berdoa. Dengan berdoa, kita berbicara dengan Tuhan. Dengan rajin berbicara dengan Tuhan, kita akan menjadi semakin dekat dengan Tuhan. Kemudian yang kedua, anak-anakku bisa dengan rajin membaca Alkitab. Karena Alkitab berisi tentang perintah-perintah Tuhan yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita, sehingga kita dapat menjadi anak-anak Tuhan yang berkenan kepada
Tuhan. Demikianlah anak-anakku, cerita firman Tuhan hari ini. Kiranya Tuhan memampukan kita semua supaya kita dapat melakukannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Tuhan Yesus mengasihi dan memberkati anak-anakku semua. Mari kita akan akhiri cerita firman Tuhan hari ini dengan kembali berdoa. Mari anak-anakku, kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk cerita firman Tuhan hari ini. Tolonglah kami Tuhan, supaya kami dapat menjadi anak-anak Tuhan yang selalu mau mengenal dan mendengarkan suara Tuhan di dalam kehidupan kami. Tolonglah kami juga agar dapat menjadi anak-anak yang selalu mengandalkan Tuhan di dalam seluruh kehidupan kami, baik ketika kami senang maupun ketika kami sedih. Tolonglah kami supaya kami selalu ingat akan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni akan segala dosa dan kesalahan kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. 1, 2, 3, 4. Hai, shalom adik-adik, apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Nah, aktivitas hari ini kita akan membuat mahkota seperti ini. Nih, langsung aja yuk kita buat. Nah, untuk alat dan bahannya, di sini ada kertas karton putih. Jika adik-adik tidak ada kertas karton putih, bisa pakai kertas kado atau kertas bekas kalender, juga kertas koran ya. Untuk selanjutnya di sini Mbak ada kertas origami. Di sini Mbak mau pakai yang warna merah. Selanjutnya ada double tip atau lem, pena dan juga gunting. Oke, untuk yang pertama kita akan melipat kertas karton seperti ini. Oke, menggunakan gunting ya. Seperti ini. Jika adik-adik kesulitan bisa minta tolong papa dan mamanya ya. Sampai selesai seperti ini. Nah, jika sudah jadi seperti ini, kita ukur berdasarkan kepala adik-adik ya. Jika lebih besar bisa ditarik keluar seperti ini. Lalu jika ukuran kepalanya lebih kecil bisa ditarik ke dalam seperti ini. Di sini Mbak mau pakai ukuran berdasarkan kepala Mbak. Seperti ini kita rekatkan. Oke. Nah, jika sudah, selanjutnya kita mau buat gambar hati. Hati ini melambangkan kasih sayang kita kepada Tuhan Yesus. Nah, di sini Mbak mau gambar polanya terlebih dahulu ya. Nih, gambar polanya kita pakai kertas. Di sini kan ada kertas warna putih dan ada kertas yang warna merah ya. Kita pakai kertas yang berwarna putih supaya pada saat menggunting itu lebih rapi. Oke. Bagi adik-adik yang sudah bisa membuat gambar hati, boleh adik-adik belajar mencoba membuatnya sendiri. Jika adik-adik belum bisa boleh minta tolong papa dan mamanya ya. Oke, seperti ini. Lalu kita kasih di bagian depan. Oke, seperti ini. Nah, oke, sudah jadi. Hasil aktivitas hari ini, hasil aktivitas mahkota ini, jangan lupa adik-adik foto ya. Tapi ada satu lagi, yaitu membuat twin bond. Caranya gimana ya Mbak? Caranya adik-adik klik link
untuk membuat tinbon, lalu masukkan hasil foto adik ini tadi ke dalam tinbon, lalu adik simpan fotonya. Nah, setelah adik-adik simpan fotonya, bisa boleh minta tolong papa dan mamanya untuk dikirim ke grup WA Sekolah Minggu ya. Oke deh, aktivitas hari ini sudah selesai. Sampai jumpa di aktivitas selanjutnya. Tetap semangat sekolah minggu dari rumah ya. Sampai jumpa. 1, 2, 3, 4. Nah adik-adik tadi sudah mendengarkan cerita firman Tuhan kan dari Bu Kurnia. Tentang apa Mbak Puji hari ini? Jadi kita diajarkan untuk memiliki hati yang mengenal Tuhan dan juga kita harus selalu mengandalkan Tuhan baik dalam sedih maupun senang. Gimana tuh Mbak caranya biar kita bisa mengandalkan Tuhan, terus kita punya hati yang mengenal Tuhan? Caranya adalah dengan kita sayang sama Tuhan Yesus, sama seperti yang mau diajarkan lagu ini untuk kita semua. Kita akan nyanyikan lagu I Love You Jesus. Yuk kita berdiri. Adik-adik jangan lupa tadi sudah buat aktivitas ya sama Mbak Unik ya. Aktivitasnya kan tadi buat Twibon. Nah Twibonnya nanti langsung dikirim ke WA grup aja. Oke baiklah adik-adik, karena kita sudah mau selesai, kita akan tutup dalam doa ya Mbak Tias ya. Mbak Puji akan pimpin dalam doa. Adik-adik mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau telah sertai sekolah minggu kami dari awal hingga akhir. Kau juga sudah ajarkan kami untuk memiliki hati yang mengenal Engkau dan untuk terus selalu mengandalkan Tuhan. Kiranya Tuhan berkati supaya kami tetap dalam keadaan sehat dan minggu depan kami dapat kembali mengikuti ibadah sekolah minggu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Nah habis ini jangan kemana-mana adik, karena akan ada foto aktivitas yang mana buat apa tadi? Kemarin buat apa? Play-Doh. Oh iya, jangan kemana-mana. Nah, adik-adik juga jangan lupa tetap selalu jaga kesehatan ya Mbak Tias ya. Pakai masker, terus makanan yang bergizi, dan cuci tangan. Iya, kalau gitu sampai jumpa lagi di ibadah selanjutnya. Dadah. Shalom.